Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ante Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Jadi welcome ya buat teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini. Di channel ini kita akan lebih banyak mengulas soal kripto teman-teman. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua ada analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah request. Hari ini kita akan membahas TVK atau Terra Virtua. Satu lagi kita akan bahas DYDX ya. Ini udah cukup lama aku hold, tapi kita akan coba untuk ulas hari ini. TVK ini bakalan ganti nama teman-teman, ganti nama, dan kemungkinan akan membutuhkan waktu nih untuk transisi dan juga migrasi untuk tokennya ya. Saat ini sih nama tokennya adalah TVK teman-teman, projectnya namanya Virtua. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp741. Marketnya udah drop sekitar 20% hari ini dengan volume perdagangan yang turun teman-teman. Dan kalau kita lihat dari tokennya sendiri itu punya maksimum supply sebanyak 1,2 billion dan tampaknya sudah mencapai level maksimal ya, meskipun di sini kelihatan kurang lagi 0,5% teman-teman, nggak terlalu gede teman-teman, tapi ini udah hampir maksimum supply. Sebenarnya TVK ini proyeknya apa sih? Kalau kita lihat dari informasinya di sini, ia adalah sebuah proyek berbasiskan dengan NFT, kemudian Web3 gaming, dan juga berkolaborasi dengan beberapa platform sebagai entertainment, teman-teman, sebagai hiburan. Aku sendiri punya TVK ya, punya NFT-nya, teman-teman, dan itu bisa didapatin gratis kok kalau teman-teman mungkin sudah login di akun gini kalian, di coin market cap kalian, kemudian di pojok ini kan ada gambar diamond nih. Gambar diamond itu teman-teman bisa collect setiap hari. Nanti untuk penukaran rewardnya itu di mana ya? Di sini kalau nggak salah ya. Di sini berlian saya, teman-teman bisa tukarin tuh dengan berbagai macam bonus gitu teman-teman. Jadi di historinya ini aku udah klaim banyak sih. Di sini ada diamond reward ya. Di sini kita bisa klaim nih kalau kita misalkan punya sesuatu yang kita bisa redeem. Nah, ini aku sudah redeem satu NFT dari Terra Virtua yang ini teman-teman, itu udah dapet. Nanti kalau untuk tukarnya kayaknya ada deh di sini ya. Nah, ini dia teman-teman yang bisa ditukarkan. Kayak Terra Virtua V-Flag. Ini kemarin ada rilis, aku sudah redeem. Terus ini ada acara Korean Blockchain Week, teman-teman bisa ikutin dan dapetin tiketnya. Di sini ada bonus diskon 40% kalau teman-teman klaim ya. Itu bisa ikut acara di Korea dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu sih sekilas saja buat Terra Virtua. Dan kalau kita lihat sih dari projectnya, sekarang ini sudah terjadi semacam upgrading gitu yang terjadi. Jadi di pemberitaan terbaru mereka baru aja announce soal TVK yang akan berganti nama menjadi Fundry, teman-teman. Fundry, wah keren namanya ya. Token swap detail reveal. Jadi kedepannya dia bakalan berganti project. Dari sebelumnya nama projectnya adalah Virtua akan menjadi Funar. Dengan token TVK berubah menjadi Fundry. Kalau kita lihat di sini mereka akan melakukan perubahan brand karena disebabkan mungkin ya ada internal mereka yang juga sudah berganti perusahaan, teman-teman. Dan mereka bertujuan untuk mendapatkan real world adopsi yang lebih besar lagi, dan juga ekspansi proyek yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat dari informasinya di sini, kalau teman-teman ada yang pegang token TVK itu tenang aja, dia akan rebranding secara otomatis, dia akan migrasi secara otomatis kalau teman-teman menyimpan di exchange ya. Bagi pemegang token satu TVK, jadi yang megang satu TVK itu akan menerima satu token Fundry. Jadi dia 1:1 untuk migrasinya, nggak ada yang berubah. Mungkin soal supply-nya mungkin kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pegang satu TVK, pegang dua TVK, itu akan diganti dengan jumlah yang sama teman-teman, dengan nama token yang baru ke depannya namanya Fundry. Tapi kalau teman-teman yang menyimpan di hot wallet, di cold wallet, atau di self custody, teman-teman wajib untuk cek di Medium ini teman-teman. Di Mediumnya mereka udah bikin artikel gitu, ada tutorialnya bagaimana kita bisa migrasi atau melakukan swap tokennya nanti. Di sini ada tutorialnya. Itu ya teman-teman yang penting untuk kalian perhatikan. Jadi follow aja Funar di Medium, di follow dan cari artikelnya yang ini.
Itu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari konsep terbarunya, dia sekarang udah pakai tagline metaverse. Ini menarik karena TVK sebelumnya itu hanya NFT biasa, semacam gambar yang bisa bergerak, itu aja. Tapi sekarang dia kayaknya udah beralih ke sektor gaming, teman-teman. Bahkan ada jual rumah juga, jual tanah juga di dunia gaib atau di dunia metaverse, teman-teman. Jadi teman-teman, kayaknya sih tren metaverse ini bakalan rame lagi ya di 2024 nanti. Cuma kita lihat aja gimana nanti progresnya, apakah TVK ini atau menarik, bakalan menarik atau enggak. Tapi kalau aku lihat sih dari transisi yang terjadi, tampaknya ini bakalan cukup menarik, teman-teman. Ada beberapa sektor gaming yang sudah mereka coba untuk buat ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dia di Twitter, mereka cukup aktif sih untuk memperkenalkan proyek yang mereka sekarang sedang bangun, permainan game, teman-teman. Dan itu juga ada reward kompetisinya ya, kalau teman-teman ikut di campaignnya itu bisa berpeluang untuk mendapatkan reward, teman-teman. Itu sih, Terra Virtua juga punya marketplace untuk NFT, jadi tentu saja mereka masih akan sangat-sangat aktif selama NFT masih booming, teman-teman. Mereka juga ini ada kerjasama dengan Bybit kayaknya ya, lagi ngadain event gitu ya, biar lebih rame sih, teman-teman, untuk Virtua. Ya itu sih pengenalannya. Tampaknya ini orang-orang baru yang menjabat sebagai CEO, dan tentunya dengan demikian diharapkan memang Terra Virtua ini bisa memperbaiki lagi ekosistem yang mereka sudah bangun sebelum-sebelumnya. Mereka juga ada partnership sama Google Cloud sekarang, teman-teman, dan ini tentunya integrasi yang lumayan bisa membanggakan lah, teman-teman. Gitu sih paling buat Terra Virtua. Overall menurut saya ya bagus-bagus aja sih untuk sekarang ya. Tapi gimana untuk pergerakan harganya? Apakah juga semenarik project yang dijanjikan? Kalau kita lihat dari pergerakan harga, TVK hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,04 dolar. Pergerakan harganya dulu sempat turun ya, tapi ini udah naik di bulan Oktober kemarin. Naik lumayan signifikan kalau kita hitung di sini, karena isu dari migrasi token itu dia sempat naik sampai 200%. 200% mentok di area resistance di sini. Tampaknya sekarang udah mulai masuk sellernya ya. Seller udah mulai masuk, tampaknya penjualan kemungkinan akan ya lumayan banyak di level-level yang sekarang, teman-teman. Dari volume perdagangan bagus, dari smart money juga sangat-sangat bagus. Semoga sih dari tren kedepannya Terra Virtua bisa improvement. Apalagi kan mereka dengan semangat baru, dengan perusahaan baru, semangat baru, dengan nama yang baru, project yang baru juga yang lebih canggih daripada project sebelumnya. Ya semoga aja bisa memang benar-benar improve, mendongkrak pergerakan dari harganya. Gitu sih kalau sekarang ya, secara teknikal udah waktunya buat koreksi dulu. Tampaknya dari pergerakan dia kena reject jelas di level 0,06 dan sekarang berada di 0,047, dan dari pergerakan kemungkinan masih bakalan membuat ABC corrective pattern, teman-teman. Jadi diwaspadai aja. Area support yang minor bisa diperhatikan di sini di kisaran 0,035, bisa menjadi area support minor yang berpotensi untuk dicapai, teman-teman. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, dia ada di 0,042 untuk Fibonacci 61,8. Itu beberapa level yang bisa diperhatikan untuk saat ini. Apakah Terra Virtua masih menarik? Ya kalau menurut saya sih masih bakalan menarik, teman-teman. Kita tinggal tunggu aja fase koreksinya berakhir, dan Bitcoin hopefully masih bisa melanjutkan tren bullish untuk kedepannya. Gitu, kita akan bahas satu lagi di YDX. Nah, di YDX ini juga kurang lebih sama. Dia bakalan melakukan migrasi, teman-teman. Jadi sebagai pengenalan, di YDX ini adalah platform decentralized exchange dari blockchain Ethereum yang nanti bakalan moving ke Cosmos, teman-teman. Jadi harganya hari ini ada di kisaran Rp53.000. Pergerakannya hari ini sudah naik sekitar 10% dengan volume yang meningkat drastis, teman-teman, 136% ya, lumayan tinggi dalam beberapa waktu. Kemudian di YDX itu punya supply yang belum terdeteksi dari CMC, sementara yang beredar sekarang nggak terlalu banyak, itu hanya di 183 juta, teman-teman. Dan market cap-nya lumayan gede, 9,75 triliun. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan project ini udah cukup banyak sih. Ada Binance, KuCoin, Kraken, Bitstamp. Ini kayaknya udah tutup ya, Bitstamp, Uniswap, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah sih sama project ini.
Nah, di WDX itu sebenarnya sudah mengabarkan bulan Maret kemarin bahwa mereka akan migrasi dari Ethereum menjadi Cosmos. Dan waktu itu harganya juga sempat naik ya, melonjak sampai 8% teman-teman. Mereka sudah announce juga di Twitter jauh sebelum proses yang terjadi. Nah, ini mereka sudah berada di milestone 3 is complete. Lalu ada insiden teman-teman di mana di YDX itu harus membayar sampai berapa 9 juta ya, 9 juta US dollar untuk insurance loss karena kejadian yang menimpa salah satu um, DeFi teman-teman, yaitu YFI atau Yearn Finance yang kemarin itu katanya kena scam concern ya, yang bikin harga dari apa namanya dari Yearn Finance itu drop teman-teman sampai 40% something. Dan di YDX kebetulan di sana juga kena masalah tersebut ya. Jadi di sini dari Antonio, siapa nama foundernya, Antonio Giuliano, itu clarified kalau di YDX itu aman teman-teman, aman. Buktinya apa? Buktinya ya ketika kejadian dari Yearn Finance ini mereka sanggup untuk membayar asuransi kerugian sampai 9 miliar US dollar teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari insiden ini ya, volume 3 itu adalah impact daripada kesalahan yang ada pada DYD Exchange. Jadi itu tepat ketika mereka sudah melakukan upgrading di sini teman-teman. Volume 4 akan, ya ini kita ongoing ke volume 4, tapi di volume 3 mereka udah mulai tampaknya bermasalah teman-teman. Dan upgrading ini akan masih terus berlangsung sampai akhirnya semua ataupun ya Cosmos di YDX itu akan moving ke Cosmos teman-teman. Jadi dia lagi memprepare itu semua. Tentunya butuh upgrading dan butuh banyak hal teman-teman. Sekarang mereka sudah melakukan voting untuk gininya mereka, untuk komunitasnya mereka. Kemarin mereka sudah announce juga di Twitter bahwa voting sudah dilakukan guna untuk menentukan nih reward yang bisa didapetin kedepannya seperti apa, dan juga ini berhubungan sama komunitas dari DYDX sendiri. Apakah reward tradingnya bisa lebih baik, lebih banyak persentasenya atau bagaimana. Nah itu kita belum tahu hasilnya seperti apa, tapi votingnya sudah berakhir. Kita tinggal tunggu aja gimana upgrading yang akan terjadi pada project DYDX kedepannya. Ini masih bakalan tetap dalam maintenance teman-teman. Jadi untuk sekarang menurut saya fundamental dari DYDX so far so good, karena kejadian kemarin sudah membuktikan hal tersebut ya. Cuman ya butuh kita lihat nih apakah migrasi dari Ethereum ke Cosmos nanti bakalan mulus teman-teman, atau justru malah ada struggle, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita nggak tahu nih. Kita perlu melihat seperti apa perkembangan di YDX untuk kedepannya. Ini ya platform di YDX, yaitu platform DEX, di mana teman-teman bisa trading di platform ini. Berbagai macam perdagangan mereka punya teman-teman. Ya itu sih, kita nggak mau trading. Nah ini pairnya semuanya lengkap ya teman-teman. Jadi seperti action pada umumnya. Itu beberapa poin yang bisa disampaikan dari DYDX. Kedepannya ini adalah mungkin lambang atau logo dari tokennya ya, setelah mereka menyelesaikan migrasi. Jadi ini diposting oleh Cosmos Station. Mungkin kayak gini nanti tampilan tokennya di YDX. Itu sih, semoga bisa berjalan dengan lancar aja migrasinya. Hopefully di YDX bisa tetap growth secara project. Kalau kita perhatikan dari pergerakan harga di YDX kemarin sempat meledak, harganya naik, memang menembus area support di sini atau resistance di kisaran 3,5 dolar. So far volume perdagangan sangat baik, kemudian smart money juga sangat-sangat baik pada DYDX. Kenaikan hari ini 12% lumayan loh setelah penurunan yang terjadi di perdagangan kemarin ya, karena memang sudah ada aksi taking profit yang dilakukan di kisaran level 4,5 dolar ini teman-teman, dan sekarang sangat-sangat wajar kalau dia membuat koreksi terlebih dahulu. Untuk target support minor dia ada di sini di kisaran 2,6 dolar. Cukup jauh teman-teman, tapi ya waspada aja kalau nanti dia mengunjungi area tersebut. Teman-teman boleh untuk ya yang berminat ya bisa untuk melakukan akumulasi di area-area tersebut. Secara tren kalau kita perhatikan ini juga mungkin possible bisa membuat pola seperti ini ya.
Bentar kita coba drawing dikit. Nah, atau channel kenaikan nih, kalau kita bisa bilang ini ada possibility untuk ascending channel teman-teman. Ya kalau trennya bagus, semoga dia bisa bertahan di level ini dan kembali growth dan masih dalam tren penguatan. Kalau kita perhatikan kan dari sejak awal dia listing di Binance memang kurang tepat ya untuk tanggal listingnya itu di 21 September 2021, tepat ketika bear market. Pas dia listing ya harga koinnya memang sempat naik, tapi at the end ya mengalami koreksi teman-teman. Dan ya gitu, mungkin di YDX secara fundamental saya pribadi masih cenderung melihat ini baik teman-teman. Tinggal lihat gimana upgrade dan juga migrasinya ke depannya. Jadi gitu aja sih buat TVK atau Terra Virtua sama di YDX, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram teman-teman, buat teman-teman yang mau join. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, berbagi analisa, ataupun yang sekedar pengen bertanya juga bisa di komunitas ini ya. Untuk yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.